Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan final project kami, yaitu simulasi order keranjang pesanan restoran fast food McDonald menggunakan bahasa C++ dan menerapkan BST dan AVL3. Untuk sebelumnya, next. Untuk sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saya Mada Putra Trianto dengan NPM akhir 192. Saya Muhammad Ryan Adani dengan NPM akhir 174. saya Aryo Bagus Satrio Wicaksono dengan NPM akhir 328. Oke, next. Oke. Latar belakang fitur utama yang kami ambil yaitu program ini menerapkan struktur data BST dan APL sesuai penugasan UAS dan mata kuliah struktur data kami. Nextnya, yang selanjutnya ada program. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa C++ dengan fitur tambah pesanan, hapus pesanan, cari pesanan menggunakan BST, cari pesanan menggunakan AVL, lihat semua pesanan menggunakan BST in order, lihat semua pesanan dengan AVL in order. Yang terakhir ada visualisasi tree. Oke, next. Selanjutnya materi yang kita angkat. Materi yang kita angkat terdiri dari dua, yaitu binary search tree atau BST dan AVL tree. Binary search tree yaitu struktur data pohon biner yang setiap node-nya menyimpan data dengan aturan nilai di kiri lebih kecil dan di kanan lebih besar, sehingga pencarian data dapat dilakukan secara efisien. Sedangkan AVL tree adalah struktur data pohon biner yang pencariannya selalu menjaga keseimbangan tinggi node secara otomatis setelah operasi insert atau delete, sehingga pencarian data tetap cepat. Oke, next. Oke, selanjutnya ada struktur data yang kami gunakan. Struktur data yang kami gunakan ada 4, yaitu struk pesanan, struk makanan, struk ranjang item, dan struk tree node. Struktur pesanan terdiri dari integer ID, kedua ada integer total harga, yang ketiga ada vektor keranjang item, keempat ada void print pesanan, dan kelima ada void print detail. Dan struk makanan terdiri dari string nama, integer harga, dan integer ID makanan. Struk ranjang item terdiri dari integer ID makanan dan integer jumlah. Dan terakhir ada struct tree node, itu terdiri dari pesanan data, tree node left, tree node right, integer height, dan terakhir tree node pesanan. Oke, next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk BST. Nah, untuk BST ini, di sini yang pertama di sini ada kelas untuk BST-nya. Kelas BST ini adalah sebuah kumpulan fitur-fitur BST yang akan kami gunakan. Dan yang pertama di sini ada fungsi konstruktor dan juga fungsi destruktor. Lalu yang kedua ada fungsi operasi BST, mulai dari insert, search, delete, dan traversal. Lalu ada fungsi pendukung seperti clear, min not, dan remove untuk delete. Lalu untuk traversalnya kami hanya menggunakan traversal in order. Dan di sini ada juga untuk print binary, yakni untuk ngeprint visualisasi dari tree-nya. Kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi atau method clear. Fungsi atau method clear ini adalah untuk membersihkan seluruh node tree ketika dia sudah tidak lagi digunakan. Fungsi ini biasanya kami gunakan ketika kelas udah kami destruktor atau udah kami keluarkan dari program, jadi biar tidak tertinggal di memori dan lebih ringan. Oke. Lalu di sini ada fungsi insert, yakni sebuah fungsi untuk menambahkan node baru. Nah, di sini untuk fungsi insertnya sendiri dimulainya dari proses penambahan data dengan memanggil fungsi bantuan, yakni fungsi insert node. Nah, fungsi insert node ini akan membandingkan ID pesanan baru dengan node yang sedang dilewati. Jika nilainya lebih kecil, maka alur akan bergerak ke cabang kiri. Jika lebih besar, maka alur akan bergerak ke sebelah kanan. Dan jika menemukan tempat kosong atau null pointer, dia akan menambahkan node-nya itu tadi. Oke, langsung aja kita next. Lalu di sini ada fungsi search, yakni sebuah fungsi untuk mencari data node, yang dimana di sini dia menggunakan fungsi bantuannya lagi, yakni search node. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apakah node itu null pointer. Jika null pointer maka akan langsung dikembalikan, berarti di sini BST-nya masih kosong. Lalu di sini kita akan mengecek kalau ID sama dengan node ke data.id, maka di sini akan langsung mengembalikan node tersebut. Berarti datanya cuma satu. Jika tidak,
Di sini kita akan melakukan traversal. Kita akan mencari ke kiri. Lalu jika tidak, di sini kita akan mencari ke sebelah kanan. Lalu jika sudah menemukan, di sini kita akan mengembalikan not itu tadi. Langsung aja kita next. Nah, di sini ada fungsi atau metode delete. Fungsi metode delete ini sama. Di sini kita menggunakan fungsi remove dengan bantuan fungsi delete not. Yang dimana di sini dia akan melakukan prosesnya secara rekursif untuk menemukan not target. Jika not memiliki satu atau tidak memiliki anak, not itu akan langsung dihapus. Dan jika not memiliki 2 anak, maka nilai not akan digantikan terlebih dahulu oleh nilai terkecil dari subpohon kanan. Lalu not suksesor asli dihapus untuk menjaga struktur BST agar tetap valid. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini ada fungsi in order, yakni sebuah fungsi untuk melakukan traversal data. Nah, di sini fungsi in order ini akan mengtraversal dari yang terkecil hingga terbesar seperti aturan dari in order itu sendiri dengan melakukan secara rekursif ya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apakah notnya itu kosong. Jika notnya kosong, maka akan langsung mengembalikan data kosong tadi, berarti tidak ada datanya. Tapi jika ada, di sini dia akan melakukan rekursif mulai dari yang kiri hingga ke kanan. Nah, di sini dia akan melakukan pencetakan melalui fungsi print pesanan sampai ke bagian kanan. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian fungsi print binary. Jadi fungsi print binary ini adalah sebuah fungsi untuk mencetak tree. Yang dimana di sini dia akan menggunakan fungsi print bt. Fungsi print bt ini akan mengecek terlebih dahulu jika notnya itu langsung null pointer, maka di sini dia akan langsung mengembalikan datanya menjadi simbol seperti ini plus strip-strip. Dan di sini jika arahnya itu ke kanan, maka dia akan mengeprint simbol strip seperti ini. Jika tidak, maka dia akan mengeprint ini spasi. Lalu di sini dia akan ngeprint datanya juga ya. Lalu jika sebelah kiri dia akan mengeprint simbol lagi, dan jika tidak dia akan mengeprint spasi. Oke, langsung aja kita ke next saja. Nah, langsung kita masuk ke bagian output ya. Seperti yang sebelumnya, di sini kita udah masuk ke menu utamanya ya. Terlebih dahulu di sini ada nama kelompok seperti anjuran dari tugasnya. Dan karena di sini kita akan masuk ke menu BST, kita akan pilih menu BST-nya. Nah, di sini untuk menu BST-nya terdapat 6 menu, yakni yang pertama ada tambah pesanan, yang kedua ada search pesanan, yang ketiga ada hapus pesanan, lalu yang keempat ada lihat semua pesanan atau in order, lalu yang kelima ada visualisasi dari tree-nya, dan yang ke-0 ini jika user pilih 0 maka akan kembali ke menu utama sebelumnya. Nah, di sini kita akan untuk data awalnya dari BST-nya seperti ini. Jika kita pilih 4, maka di sini akan menampilkan database-nya, yakni ada 10 data. Dan jika pilih 5, akan menampilkan visualisasi dari tree BST-nya. Nah, di sini program kami sudah dinamis. Nah, kita akan coba untuk melakukan kita akan coba untuk keluar dari aplikasinya. Kita pilih keluar. Lalu di sini kalian bisa kita lihat kita udah keluar. Nah, setelah itu kita coba untuk masuk lagi. Kita masuk ke pilih keempat, dan di sini langsung menampilkan 10 datanya tadi. Jadi datanya tidak akan hilang walaupun keluar dari aplikasinya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat pesanan dari BST-nya. Pertama di sini ketika kita memilih menu buat pesanan, di sini akan menampilkan semua menu makanannya. Kita akan memilih untuk makanannya. Pertama di sini kita pilih nomor 9 yaitu sundae, sebanyak jumlahnya ada 2. Terus di sini ada menu ke-6 yakni McFlurry sebanyak 3. Lalu di sini kita pilih 0 untuk selesai, dan di sini langsung menampilkan detail pesanannya, yakni ID makanan 9 kali 2, ID makanan 6 kali 3, dan total harganya 84.000. Dan di sini langsung tersimpan ke bagian database. Bisa teman-teman lihat di sini ada BST in order, langsung masuk ke bagian ini nomor 11. Terus untuk note-nya juga udah masuk untuk nomor 11-nya. Oke, langsung aja kita next. Oke, di sini kita lanjut untuk bagian search pesanan. Kita akan mencoba untuk masuk dari menu search pesanan, yakni menu kedua. Nah, di sini setelah kita miliki menu kedua, kita akan disuruh masukkan ID pesanannya. Contohnya kita masukkan 3. Maka di sini dia akan menampilkan pesanan dari nomor 3, yakni pesanan dengan ID makanan 6 kali 2 dan ID makanan 5 kali 2.
dan totalnya 76.000, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di database, yaitu nomor ID 3 dengan total harga 76.000 dan jumlah itemnya 4. Dan setelah kita coba untuk masukkan ID pesanan yang tidak ada di dalam database, di sini ketika kita masukkan angka 61, maka pesanan tidak ditemukan. Kita next. Nah, di sini kita masuk ke bagian hapus pesanan. Kita masuk ke menu bagian 3. Dan di sini kita coba masukkan untuk ID pesanan dengan nomor 3. Lalu di sini muncul pesanan berhasil dihapus dari BST. Dan di sini pesanan sebelum dihapus ya masih ada nomor 3, dan pesanan sesudah dihapus udah hilang nomor 3-nya. Dan di sini untuk visualisasi BST tree-nya sebelum dihapus masih ada angka 3-nya, dan setelah dihapus angka 3-nya sudah hilang. Oke, kita next. Oke, baik. Untuk bagian AVL saya akan menjelaskan bagian AVL ini. Next. Jadi di sini untuk kelas AVL-nya kurang lebih hampir sama ya dengan yang BST. Fitur-fiturnya mulai dari search, insert, dan lain-lain. Tapi di sini untuk kelas AVL-nya ditambahkan beberapa, yaitu untuk balancing dan rotasi kiri dan kanan, karena AVL ini adalah self balancing tree ya, tidak seperti BST. Ini mulai dari konstruktor dan destrukturnya juga hampir sama. Fungsi-fungsinya mulai dari insert, search, lalu delete juga hampir sama. Lalu traversalnya di sini in order seperti biasa, dan print binary-nya juga. Next. Lalu kita mulai dari konstruktor dan destruktor, yang dimana sebuah fungsi untuk mengatur pembuatan dan penghapusan AVL tree. Di sini konstruktornya kita mulai seperti biasa, root null pointer, lalu destruktornya kita panggil clear ke rootnya. Next. Nah, ini untuk fungsi clear untuk menghapus semua node AVL dari memorinya seperti ini. Kita cek dulu, kalau tidak ada node kita kembali return, lalu kita rekursif kiri dan kanan juga delete node-nya. Next. Lalu di sini adalah fungsi hack dan update date, yang dimana sebuah fungsi untuk mengetahui tinggi dan memperbarui tinggi dari node-nya, yang dimana kita pakai untuk balancing AVL tree-nya ya. Di sini bisa kita lihat mulai dari fungsi update date-nya, tertiary operator, return T jika ada node, dan 0 jika tidak ada node. Hack adalah tinggi dari node, yang dimana node ke height. Lalu di sini untuk update height-nya, kalau ada node kita enter kiri kanan, lalu kita update nilai height-nya tersebut. Next. Lalu di sini adalah fungsi untuk rotasi kiri AVL tree-nya, seperti yang bisa kalian lihat. Kita ambil X sebagai kiri dari node inputan, lalu T2 sebagai kanan dari X-nya, kita rotasikan dan kita update date-nya. Lalu kita kembalikan X-nya. Next. Di sini juga untuk rotasi kiri kurang lebih hampir sama ya. Kita ambil Y sebagai kanan dari X-nya, dan T2 sebagai kiri dari Y-nya. Lalu kita rotasikan dan kita update tinggi X dan Y-nya. Lalu kita kembalikan Y-nya. Next. Lalu di sini adalah fungsi insert ke AVL-nya, kurang lebih hampir sama dengan BST. Kita traversal dulu, rekursif ke insert, lalu ketika sudah sudah target sudah ketemu, kita update tingginya dan balancingnya seperti ini. Jika balance faktor kurang dari 1 min 1 dan AD pesanan lebih dari AD child kiri dan lain-lain, ini kita balancing, lalu kita return node-nya. Next. Di sini adalah fungsi untuk search-nya, kurang lebih juga hampir sama dengan BST. Di sini kita cek dulu node, kalau nggak ada node return node pointer dan ID, kita ambil ID node-nya dan kita cocokkan sebagai base case-nya, lalu kita rekursif kiri dan kanan. Next. Di sini kita ada fungsi main node untuk mencari node terkecil pada tree-nya, dan karena pada tree adalah node terkecilnya adalah bagian kiri atau child kiri, di sini kita tinggal looping traversal ke kiri, lalu kita kembalikan node-nya ketika keluar dari loop. Next. Di sini adalah fungsi untuk delete pada AVL tree-nya, juga kurang lebih hampir sama dengan BST, tapi di sini bedanya adalah ketika kita sudah traversal dan sudah mendapatkan targetnya. Di sini case-nya adalah kalau jika tree hanya punya satu child atau punya 2 child saja, lalu dan kita hapus. Setelah hapus kita jangan lupa balancing dan rotasi karena ini adalah AVL tree. Next. Lalu di sini adalah fungsi in order-nya, kurang lebih hampir sama dengan BST. Kita cek dulu jika tidak ada node, return. Lalu kita rekursif kiri dulu, cetak pesanannya, lalu rekursif kanan. Next.
Lalu di sini adalah fungsi untuk mencetak tree-nya juga kurang lebih bersama dengan BSD yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Next. Oke, di sini adalah untuk output AVL-nya. Next. Di sini menu AVL-nya ada 6, kurang lebih hampir sama dengan menu BSD-nya, mulai dari tambah pesanan, set pesanan, hapus pesanan, dan semua pesanan, visualisasi tree-nya, dan kembali ke menu utama. Next. Lalu di sini kita cek dulu data awalnya. Di sini kita ada 10 data awal, mulai dari ID 1 sampai 10. Di sini total harganya bermacam-macam, dengan jumlah itemnya bermacam-macam. Kita cek pakai menu nomor 4, lihat semua pesanan in order, dan juga untuk visualisasinya, untuk visualisasi tree-nya seperti ini, di mana 4 adalah root, dan 8 dan 2 punya banyak sekali chart-nya ya. Next. Di sini kita coba cek dinamis dulu, kita keluar dulu dari menunya dengan menggunakan nilai 0, lalu di sini bisa kita lihat kita sudah keluar, lalu kita masuk lagi ke programnya, menu AVL, kita cek dulu nilai 4-nya, dan di sini masih ada data kita ya, data awalnya. Next. Lalu di sini kita coba untuk membuat pesanan. Di sini kita membuat pesanan, menu buat pesanan, kita masukkan ID 2 dengan jumlahnya 1. Kita masukkan lagi ID 3, jumlahnya 2. Lalu kita masukkan lagi 0, di mana kita sudah buat pesanan 11 dengan total harga 95.000. Lalu kita cek di tabelnya. Di sini di tabelnya sudah ada ID 11, 95.000 dengan jumlah item 2. Di sini juga tree-nya juga sudah ada ID 11, di mana ID 11 adalah child dari ID 10. Bisa dilihat. Next. Lalu kita search pesanan, mencoba, kita pilih menu nomor 2, kita coba search pesanan dengan ID pesanan 5. Di sini bisa kita lihat sudah ada detail pesanan nomor 5, ada 3 item dengan total harga 169.000, di mana di tabelnya sudah cocok dengan nomor 5 yang di mana total harganya 169.000. Lalu di sini kita cek untuk pesanan yang tidak ada, contohnya ID pesanan 67, di sini bisa kita lihat pesanannya tidak ditemukan. Next. Lalu di sini kita mencoba untuk hapus pesanan. Di sini kita pilih menu nomor 3 dan ID pesanan yang kita hapus adalah ID nomor 6. Di sini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya ID nomor 6-nya masih ada dengan total harga berapa itu 34.000 ya. Lalu di sini tabel sesudahnya tidak ada ID nomor 6-nya, bisa kita lihat langsung 57. Di sini tree-nya juga hampir sama, masih ada ID nomor 6-nya, dan di sesudahnya ID nomor 6-nya sudah ke-replace ke ID 7. Next. Lalu di sini ada beberapa fungsi lainnya untuk melengkapi program kami. Di sini mulai dari fungsi hitung harga, yaitu adalah prosedur untuk menghitung total harga pesanannya. Tiap pesanan akan dihitung total harganya berapa. Kurang lebih seperti ini fungsinya, mulai dari looping dan lain-lain. Next. Lalu di sini adalah prosedur untuk mencetak pesanannya, di mana kita menampilkan ringkasan pesanannya per barisnya seperti ini, set weight, ID, total harga, dan item size, dan lain-lain. Next. Di sini adalah untuk prosedur untuk mencetak detail pesanannya. Bisa kita lihat mulai dari ID detail pesanannya, item size-nya, ID makanannya, dan jumlah-jumlahnya, dan total harganya juga. Next. Lalu di sini adalah fungsi untuk meload pesanan, untuk memuat data pesanan dari file save data yang sudah kita buat. Yang dimana save data di sini adalah formatnya JSON ya. Mulai dari cek filenya sampai ifstream, sampai ketika kita lulus ceknya ke objek, insert objek ke JSON-nya, dan for loop-nya, dan lain-lain. Next. Dan di sini adalah fungsi untuk menyimpan data kepesanan ke save filenya dalam format JSON juga. Di sini mulai dari JSON array, loop for all, dan lain-lain, mulai juga sampai offstream juga. Next. Lalu untuk fungsi-fungsi utama bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi utama akan saya jelaskan. Next. Oke, fungsi utama main ini terdiri dari yang pertama ada anggota kelompok kami karena sesuai dengan penugasannya, dan kedua
berisikan poin 0 yaitu keluar, 1 operasi BST, kedua pilihan operasi AVL. Oke, next. Selanjutnya menu BST. Nah, dalam menu BST terdiri dari pertama ada tambah pesanan, kedua menu search pesanan, ketiga menu hapus pesanan, keempat ada menu lihat semua pesanan in order, dan kelima ada visualisasi tree, dan terakhir ada menu 0 yaitu kembali ke menu utama. Next. Selanjutnya yaitu menu AVL. Menu AVL juga tidak jauh berbeda dengan pilihannya menu BST, yaitu terdiri dari pertama menu tambah pesanan, kedua menu search pesanan, ketiga hapus pesanan, 4 lihat semua pesanan, kelima visualisasi tree, dan 0 yaitu kembali ke menu utama. Oke, next. Oke, selanjutnya ada menu buat pesanan. Nah, menu buat pesanan ini berfungsi setiap pesanan fungsinya yaitu menampilkan semua menu terlebih dahulu sebelum memilih ID makanan untuk memesan dan jumlahnya. Fungsi akan loop terus selama input bukan 0, dan jika sudah selesai looping, masukkan pesanan ID dan total harganya, kemudian kembalikan pesanan. Oke, next. Untuk demonstrasi program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk programnya. Oke, di sini kita udah di dalam file manager dan di sini untuk nama projectnya di sini ada FP kelompok 16 yang belum di-run. Oleh karena itu langsung aja kita ekstrak di sini. Langsung aja buka foldernya. Dan di sini terdiri ada 2 folder dan 1 file ya. Yang untuk folder src ini adalah file source dari kodenya, yang dimana di sini terdapat fungsi cpp untuk fungsi-fungsi dari BST atau AVL yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada fungsi .h, ini adalah deklarasi dari fungsi-fungsi ini. Terus ada main.cpp, ini adalah fungsi utamanya. Dan struk.cpp untuk mendeklarasi struknya, dan struk.h ini juga sama, deklarasi yang ada di dalam struk.cpp. Dan untuk config ini adalah library dari file JSON yang kita gunakan untuk menyimpan filenya. Dan langsung aja untuk membuildnya, kita bisa klik untuk yang builder.bat. Dan di sini kita bisa tunggu untuk compilingnya. Nah, jika sudah keluar down, bisa kita close. Dan di sini kita buka folder build dan langsung muncul untuk system order macd.exe. Langsung aja kita bisa jalan. Nah, di menu utama di sini kita udah muncul untuk nama kelompoknya. Dan untuk menu utamanya yakni ada 3 menu untuk keluar, operasi BST dan operasi APL. Kita akan coba untuk keluar terlebih dahulu. Nah, jika kita pilih keluar, maka programnya akan langsung keluar. Dan di sini langsung muncul untuk file JSON-nya, ini adalah tempat database-nya. Kita akan langsung aja untuk coba untuk operasi BST-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk menambah sebuah pesanan. Tapi sebelum menambah semua pesanan, kita akan melihat terlebih dahulu untuk semua pesanan. Di sini untuk semua pesanannya masih kosong. Karena itu di sini kita akan mencoba untuk tambah pesanan. Pilih untuk menu McChicken 1. Terus di sini Big Mac-nya 1. Dan kita bisa nol untuk selesai. Dan langsung muncul untuk detail pesanannya. Kita akan klik enter lagi untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini setelah kita menambahkan sebuah pesanan, kita akan coba lihat. Nah, langsung aja dia udah muncul di in ordernya ya. Jadi datanya udah muncul. Dan di sini kita akan coba lihat untuk visualisasi tree-nya. Visualisasi tree-nya juga udah muncul di sini karena ini data pertama, jadi dia menjadi sebuah root. Dan langsung aja kita untuk menambahkan datanya lagi. Kita tambahkan data kedua, chicken jumlahnya 1.
Dan di sini kita akan coba lihat untuk di database-nya sudah muncul 2 pesanan. Dan untuk visualisasi tree-nya juga sudah muncul 1 dan 2. Dan di sini kita akan coba untuk men-search pesanan. Kita akan coba masukkan ID 1 dan langsung muncul untuk intel pesanannya, yakni pesanan ID makanan 2 kali 1 dan ID makanan 1 kali 1. Nah, total harga 75. Saya enter. Dan di sini kita akan coba untuk mencari sebuah pesanan yang tidak ada ya. Kita akan mencari sebuah pesanan yang tidak ada terlebih dahulu. Karena tadi untuk ID besarnya 1 dan 2 kita akan coba untuk 5 dan langsung muncul pesanan tidak ditemukan. Nah, itu di sini kita akan coba untuk menghapus sebuah pesanan. Kita akan menghapus untuk pesanan yang ke-1. Dan di sini pesanan berhasil dihapus dari BSD. Setelah pesanan kita hapus, di sini dia akan langsung hapus dari database. Jadi di sini tertinggal untuk pesanan dengan ID 2. Dan di sini untuk visualisasi tree-nya juga sudah hilang. Jadi tinggal ID 2 saja. Baik. Di sini kita akan coba untuk close programnya. Kita akan coba untuk keluar. Dan kita akan coba untuk masuk kembali. Seperti yang kita tahu, kita tadi sudah menambahkan 2 data dan menghapus 1 data dan tertinggal data dengan ID 2. Nah, sini langsung lihat pesanan dan sini tertinggal ID 2. Baik, langsung saja kita masuk ke untuk AVL ya. Oh ya, jadi setelah kita keluar tadi dan masuk lagi, jadi di situ programnya di sini sudah berhasil menjadi database-nya itu dinamis. Karena setelah kita keluar, datanya tidak keluar. Oke, kita akan mencoba untuk operasi AVL-nya. Di sini kita bisa tambahkan pesanan. Kita tambahkan 2 pesanan. Nah, kita bisa pilih fish fillet. Nah, setelah kita tambahkan 2 pesanan, kita akan lihat di database-nya. Jadi ini ada 3 pesanan. Yang dimana di sini ada 2 dengan ID 234. Jika kita lihat menggunakan BSD, di mana di sini kita lihat dengan visualisasi tree, dia akan condong ke sebelah kanan. Tapi ketika kita menggunakan AVL, kan otomatis diseimbangkan, yakni 3 dengan root kanan 4, lalu kiri 2. Nah, langsung aja kita coba untuk search. Kita search untuk ID yang nomor 2 dan langsung muncul untuk detail pesanannya. Tapi sama seperti sebelumnya, jika kita masukkan ID yang tidak ada, kita akan coba untuk search ID 9. Maka di sini pesanan tidak akan ditemukan. Oke. Nah, langsung aja kita coba untuk hapus 1 pesanan ya. Karena tadi ada 2, 3, dan 4 ID-nya. Kita akan coba hapus 3. Dan di sini pesanan berhasil dihapus. Dan langsung aja di sini kita buka lagi. Dan setelah kita hapus untuk pesanannya, di sini pesanan ID 3 sudah hilang. Langsung aja kita kembali. Dan untuk di bagian visualisasi tree-nya, dia untuk pesanan ID 3 juga sudah tidak ada. Baik, mungkin seperti itu aja untuk demonstrasinya. Kita kembali ke PPT. Oke, sekian dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami kali ini adalah kami sudah menerapkan seluruh ketentuan tugas mulai dari operasi BST hingga AVL. Dan apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.